Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi sebagaimana pagi-pagi biasa untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang selok-belok agama. Yang pada pagi ini kita akan bahas satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di bawah tajuk 7 golongan yang akan bahagia di akhirat. 7 golongan. Yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, insya-Allah akan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, mari kita sama-sama nilai diri kita masing-masing. Apakah 7 perkara ini ada pada kita? Atau hanya baru ada 2, baru ada 3, atau tidak ada sama sekali? Sesuai dengan kedudukan, apakah kita lelaki atau wanita? Mari kita sesuaikan dengan kehendak hadis yang sahih ini, supaya kelak kita setelah meninggal dunia bahagia di alam kubur dan bahagia di alam akhirat. Ustaz bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atuhum ra'ah dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Coba dengar baik-baik terjemahan harfiah.
literal translation, supaya kita mendapat gambaran awal siapa 7 golongan itu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya, yakni hari kiamat. Tujuh golongan itu ialah: pertama, imam atau pemimpin yang adil. Nomor 1. Yang kedua, pemuda yang taat beribadat kepada Tuhannya. Masih muda, dah taat. Yang ketiga, lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid, rumah Allah. Yang keempat, 2 orang yang saling kasih mengasihi karena Allah. Mereka bersama-sama karena Allah. Mereka kalaupun berpisah, juga berpisah karena Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik untuk melakukan perbuatan yang terkutuk. Lalu laki-laki yang diajak tersebut berkata, aku takut pada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak mengetahui tangan kirinya apa yang telah diberi oleh tangan kanannya. Dan terakhir yang ketujuh, orang yang bermunajat kepada Allah pada waktu malam, khasnya ketika sepertiga akhir malam, sambil menggelinangkan air mata, mengingat dosa-dosa masa silam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Sekarang kita ingin tahu penjelasan lanjut. Terjemah maknawiyah atau untuk hadis disebut dengan syarah al-hadis. Kita sebut sedikit sebagai mukaddimah. Di dalam hadis di atas, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari kiamat nanti. Mereka akan terhindar dari terik panas matahari dan bahangnya matahari. Mereka akan terselamat ketika di padang mahsyar. Mereka lah golongan yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat karena memiliki salah satu dari 7 sifat di bawah ini. Satu saja dari 7 sifat itu sudah layak mendapat naungan Allah. Apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, apalagi kalau 7. Kalau dia sebagai pemimpin. Tapi betul tak, tidak semua kita jadi pemimpin. Tapi ingat, setiap manusia adalah pemimpin, kata Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Dan tiap pemimpin bertanggungjawab terhadap
orang-orang di bawah pimpinannya. Tak semestinya menjadi presiden, tak semestinya menjadi agung, tak semestinya menjadi PM, Perdana Menteri. No. Tiap-tiap manusia adalah pemimpin. Dalam rumah tangga bukan hanya suami, isteri juga adalah pemimpin. Di dalam rumah ketika ketiadaan suaminya, dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Ketika suami sedang mencari rezeki di luar rumah, mungkin outstation, dia, semua manusia, kata Nabi, adalah pemimpin. Sesuai dengan bidang masing-masing. Okey. Nah, sekarang kita ingin jelaskan dengan lebih detail setiap 7 golongan tadi. Pertama, imamun adil. Imam ini maknanya pemimpin, leader, ketua. Yang dimaksudkan dengan imam di sini ialah sultan dalam satu-satu negeri, atau hakim yang menetapkan hukum di mahkamah, termasuk tuan qadi atau siapa saja yang menjadi pemimpin, sama ada pemimpin am atau pemimpin khas. Ini yang Ustaz maksudkan. Pemimpin ada 2, ada pemimpin am seperti agung umpamanya, seperti PM. Tapi di bawah PM ada menteri-menteri, ada MB, ada DO. Semuanya itu adalah pemimpin yang dipanggil dengan pemimpin khas. Adapun yang maksud dengan adil pula, imamun adilun. Pemimpin yang adil ialah menghukum dengan adil dan saksama. Dia tidak menghukum berdasarkan hawa nafsu, dan tidak pula dia menerima rasuah sehingga akhirnya memihak kepada pihak yang salah, pihak yang batil, karena telah menerima under table rasuah. Itu syaratnya. Ini memberi makna perasuah walau dia punya kedudukan bagaimanapun tingginya, presidenkah dia, sultankah dia, perdana menterikah dia, menterikah dia, tetap tergolong ke dalam imamun zalimun, pemimpin yang zalim. Semalam kita ada baca satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemimpin yang zalim diharamkan daripada memasuki syurga Allah. Sampai begitu sabda Nabi. Oleh itu seseorang pemimpin mestilah bersih dari sifat zalim. Sebab tugas utama pemimpin adalah justru untuk membasmi kezaliman. Itu di antara tugas pemimpin. Barangkali inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ini ayat Quran sebagai dalil. Bagaimana seseorang tersebut layak tak mendapat perlindungan Allah andai kata dia sendiri zalim? Coba dengar baik-baik dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun.
Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, termasuk tinggalkan istrimu Hajar dan Ismail di padang pasir Mekah. Kembali kamu ke Palestin. Itu di antara perintah Allah. Setelah Ismail dewasa, umur 13 tahun, Allah beri arahan, sembelih Ismail. Sampai ke peringkat itu. Lalu bagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap kalimat-kalimat Allah tersebut? Lalu Ibrahim menunaikannya. Nabi Ibrahim laksanakan. Suruh tinggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir Mekah. Tinggal. Akhirnya Hajar dan Ismail selamat juga. Sebagaimana kisah yang telah kita sampaikan bulan yang lalu. Ekoran daripada kesabaran menghadapi ujian Allah itu akhirnya muncul air Zam-Zam, muncul Ka'bah, muncul sa'i Safa Marwah, muncul syariat melontar jamarat. Selanjutnya Ibrahim disuruh agar menyembelih anaknya Ismail. Ibrahim tidak fikir panjang, langsung disampaikan kepada anaknya. Wahai anak, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Si anak pula menjawab, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan. Anak anda akan sabar menghadapinya. Begitu kita terhadap perintah Allah. Jangan banyak fikir. Sampai ke peringkat itu. Kita pula disuruh tutup aurat, bertudung sempurna bila keluar rumah, itu pun susah. Macam-macam dalih kita gunakan. Kita disuruh supaya menambah ilmu Quran dan Sunnah supaya terhindar dari sesat. Itu pun lihat bukan main lagi. Padahal dua sumber itu bila diikuti boleh menjamin daripada kesesatan selagi di dunia dan bahagia di akhirat. Kita teruskan kisah tentang Ibrahim. Lalu Ibrahim tunaikan. Setelah Ibrahim tunaikan, akhirnya Ibrahim mendapat kemuliaan dari sisi Allah. Apa kata Allah?
Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Imam maknanya pemimpin bagi seluruh manusia. Linnas. Sebab hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ibrahim ini mempunyai gelaran tersendiri. Sebagaimana Ustaz sebut bulan lalu atau 3 minggu yang lalu, Nabi Adam dipanggil Abul Bashar Al-Awwal, bapa manusia pertama. 1000 tahun kemudian muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh dan umatnya dilanda oleh banjir besar seluruh dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan hanya yang berada di dalam bahtera. Nabi Nuh dan anak-anaknya beserta pasangan dan orang-orang beriman dalam jumlah tidak sampai 100 orang. Walaupun sudah berdakwah 950 tahun, semuanya manusia berada di luar bahtera mati, maka Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar As-Sani, bapa manusia yang kedua. Nah, 1000 tahun kemudian muncul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula mendapat gelaran tersendiri, yaitu Abul Anbiya wal Mursalin, bapa semua nabi, bapa semua rasul. Sebab dari Ibrahim dapat 2 orang anak utama, pertama Ismail dari istrinya yang kedua, dan Ishak dari istrinya yang pertama. Dari Ismail dapat akhirnya orang-orang Arab, sebab Ismail kawin dengan Bani Jurhum di Mekah, dapat orang Arab sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari anaknya yang kedua dari isteri pertama Ishak dapat anak antara lain Yaqub, dan Yaqub ini nama lainnya Israel. Akhirnya muncul Bani Israel. Kisah ini Ustaz sudah jelaskan sebelumnya beberapa kali. Lalu begitu mendapat penghormatan daripada Allah, aku akan pilih engkau, hai Ibrahim, menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Mengapa seluruh manusia? Karena para nabi dan para rasul, majority adalah dari kalangan Bani Israel dan sedikit dari kalangan orang Arab, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya susur galurnya berpunca daripada Nabi Ibrahim. Itu sebabnya Nabi Ibrahim dipanggil sebagai bapa semua nabi dan bapa semua rasul. Yes. Coba dengar apa permintaan Ibrahim setelah Allah isytiharkan bahwa baginda akan menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, lihat, ini sudah jadi fitrah si bapa. Hebat macam mana pun bapa pasti menginginkan kalau boleh anak-anaknya juga hebat. Anak-anaknya kalau boleh lebih hebat dari dirinya. Apa kata Ibrahim? Dan saya mohon ya Allah juga dari keturunanku, zurriyati. Jangan engkau muliakan aku saja jadi pemimpin. Kalau boleh, anak cucuku di belakang hari juga jadi pemimpin. Coba dengar apa jawaban Allah. Apa jangan jawaban Allah? Qala la yanalu
ahdis zalimin. Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Maknanya, betul engkau akan aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Begitu Ibrahim minta, kalau boleh jangan aku saja ya Allah. Zuriatku di belakang hari juga akan menjadi pemimpin. Jawab Allah, janjiku dia tidak akan diperolehi oleh zuriatmu yang zalim. Apa maknanya? Itu sebabnya apabila hari ini dari kalangan manusia ada yang zalim, dia jadi pemimpin, itu bukan pemimpin yang diridai oleh Allah. Pemimpin yang lebih kepada bijak sini daripada bijaksana. Pemimpin yang tidak bijaksana, memikirkan nasib rakyat, tetapi lebih kepada bijak sini, memperkayakan diri, memperkayakan keluarga. Mereka bukan termasuk pemimpin-pemimpin yang diridai oleh Allah. Walaupun mereka hidup senang di atas muka bumi, kalau tidak segera tobat pada Allah sampai mati, memang tak akan bahagia. Tidak layak mendapat perlindungan Allah sebagaimana yang disebut tadi. Di padang mahsyar, dia tidak akan mendapat naungan arasy Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, andai kata kita memiliki anak, andai kata kita memiliki saudara mara, andai kata kita memiliki uncle, anak saudara yang menjadi pemimpin, yang bukan jenis pemimpin yang adil, nasihati mereka. Kirim mereka YouTube ini, biar mereka juga sama-sama dengar betapa bahayanya pemimpin yang zalim. Okey, satu. Yang kedua, golongan yang kedua, pemuda yang taat kepada Allah. Sejak muda lagi dah taat pada Allah. Remaja yang taat beribadat kepada Allah sejak umur muda lagi. Allahu Akbar. Mereka telah dilatih untuk menghormati hukum hakam Allah. Sebagaimana yang kita jelaskan malam tadi, ada 4 asas hukum hakam Allah. Terhadap apa yang Allah suruh, jangan diabaikan. Terhadap apa yang Allah telah tetapkan, jangan dilanggar. Terhadap apa yang Allah telah haramkan, jangan dicerobohi. Dan yang keempat, terhadap perkara-perkara yang Allah diamkan, semata-mata karena sayangnya Allah kepada hambanya, bukan karena Allah lupa. Jangan diselidik-selidik. Terima apa adanya. Tadi malam kita dah jelaskan. Jangan lupa dengar YouTube. Nah, golongan kedua yang akan mendapat naungan Allah, yaitu orang yang masih muda lagi, sudah taat pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala puji pemuda-pemuda seperti itu dalam banyak firman Allah. Antara lain dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka. Lalu kami tambah-tambah iman mereka. Fityah sama dengan syab. Pemuda. Sebagaimana kita sama-sama
tahu, Ustaz pernah sebut sebelumnya, pemuda lah golongan yang sangat mudah menerima kebenaran. Berbeza dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, sebab mereka sudah mendarah mendaging dengan adat istiadat, sehingga bila datang kebenaran sukar, susah bagi mereka untuk merubah tradisi yang telah mereka warisi dari nenek moyang. Kecuali golongan lansia, golongan lanjut usia yang sedang mendengar ceramah ini. Ini dikecualikan oleh Allah. Walaupun umur kita sudah 60, 70, 80, terbiasa dengan kebiasaan yang kita warisi dari nenek moyang dulu. Tapi berkat kita belajar Quran dan Sunnah, belajar Quran dan Sunnah, kita sesuaikan akidah kita, amal ibadat kita dengan kehendak Quran dan Sunnah. Ini kecuali. Ini special. Orang yang mendapat rahmat Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang boleh menerima kebenaran. Tak kira dari mana pun datangnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengapa di sini dikatakan pemuda-pemuda yang taat kepada Tuhan mereka diberi penghormatan begitu tinggi? Kalau ditanya mengapa? Sudah sama-sama kita ketahui bahwa pemuda bila akan taat kepada Allah, mereka perlu struggle, berjuang. Orang muda punya nafsu. Nafsu inilah, nafsu itulah. Orang tua sudah kurang nafsunya. Mereka pikir-pikir panjang. Kalau sudah tua ni, tidak rasuah. Tak lama lagi akan mati. Mereka tidak akan buat perkara-perkara tak senonoh. Minum arak, berjudi, berzina. Sebab mereka sudah akan mati. Beza pemuda umur 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Gejolak nafsunya lebih tinggi. Semua kita tahu. Oleh sebab itu pemuda, apabila masih muda lagi sudah taat pada Allah, suruhan-suruhan Allah dibuat, larangan-larangan Allah dijauhi, mereka perlu pengorbanan untuk menahan syahwat nafsu muda mereka. Orang tua tidak struggle sangat. Lihat janggut dah putih, mata dah rabun, telinga dah kurang awas. Lihat dalam cermin dah berkedut-kedut. Tak kuat. Dah tahu dah, tak lama lagi akan mati. Oleh sebab itu mereka akan taat pada Allah. Bila itu terjadi, betul tak itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Itu sebabnya kalau ada orang tua makin jadi, ini sangat berbahaya. Begitu cara kita memahaminya. Mengapa di sini dikatakan syabun, sejak dari muda lagi dia sudah taat pada Allah. Mereka mendapat penghormatan yang luar biasa. Sebab orang yang sudah lanjut usia bila taat, itu sudah sewajarnya. Nafsu tak sekuat dulu. Ingin enjoy tidak seperti dulu. Oleh sebab itu kalau taat itu wajar-wajar saja. Kita berdoa bapa-bapa dan ibu-ibu, khasnya golongan lansia, mudah-mudahan Allah beri kita sifat istiqamah sehingga mendapat husnul khatimah.
Okey, golongan yang ketiga. Lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid. Bila disebut tentang masjid, arahan Allah, arahan Rasul kepada lelaki melebihi daripada arahan Allah kepada wanita. Walaupun tidak dinafikan, wanita juga adalah baik bila suka ke masjid. Lebih-lebih lagi bersama suami atau dengan, sudah mendapat izin suami, tak ada masalah. Tapi laki-laki beza. Salat Jumaat, laki-laki wajib ke masjid berjamaah. Bila kedengaran azan, laki-laki dewasa disuruh sangat agar pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Kaum ibu tidak, boleh di rumah. Malah Nabi menyebut salat wanita di rumah lebih afdal. Itu sebabnya di sini disebut laki-laki. Mengapa masjid? Sebab menurut Nabi SAW, permukaan bumi yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid-masjid. Sedangkan permukaan bumi yang paling buruk adalah pasar-pasar. Apakah dipanggil dengan pasar malam, market, supermarket, mall, semua ini tempat yang paling buruk kata Nabi. Sebab di tempat itulah biasanya terjadi tipu-menipu antara pedagang dengan pembeli. Masjid tidak. Begitu kata Nabi. Nah sekarang ada pula lelaki yang terpaut hatinya dengan masjid. Mereka akan mendapat tempat yang khusus di sisi Allah nanti dan mendapat naungan arasy Allah. Golongan keempat. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang hatinya terpaut. Orang-orang yang masih muda dah mula taat pada Allah. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, orang-orang yang saling kasih mengasihi karena Allah. Hadirin dan hadirat, rupanya sikap antara sayang menyayangi satu sama lain adalah sangat disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermusuh-musuhan. Apalagi Allah berfirman pada ayat 10 surat Al-Hujurat, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mereka saling sayang menyayangi. Mereka saling kasih mengasihi karena Allah. Karena Allah. Bukan saling sayang menyayangi, kasih mengasihi karena keduniaan. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, ini Ustaz lihat antara satu sama lain di dalam komen dalam Facebook, saling memberi salam kepada kawan-kawan, memberi ucap tahniah kepada kawan-kawan. Ustaz baca, ini yang namanya golongan yang berkawan, berkasih sayang kepada orang lain, lillahi ta'ala. Kalau kawannya didapati tidak ada apa-apa komen, dia akan kontak. Kamu tak dengar ke ceramah tentang 7 golongan yang akan bahagia di akhirat nanti? Dia mula bertanya. Kamu sakit ke? Kamu uzur ke? Kamu ada hal ke? Itu maknanya dia berkasih sayang karena Allah. Dan kalaupun dia terpaksa berpisah juga karena Allah. Dia ingin ajak sama-sama taat pada Allah. Kawannya pula ajak dia agar jangan taat pada Allah. Jangan ikut kelas online.
kita baik-baik ajak dia agar sama-sama ikut kelas online. Malah kita kasih buku, kita pesan melalui Shopee, beri alamat kawan kita. Kita yang bayar RM15 ke RM20 ke RM100, supaya kawan kita juga punya ilmu macam yang kita miliki. Itu namanya berkasih sayang karena Allah. Tetapi kawan tersebut tak mau ikut. Malah pemberian kita dikembalikannya. Dia sangat benci. Dan dia mengharap supaya kita juga benci kelas-kelas seperti ini. Kita terpaksa akhirnya mengambil sikap berpisah dengan dia. Ini golongan yang bakal mendapat naungan dan bahagia di akhirat nanti. Bukan berkawan karena ada hal-hal yang menguntungkan di dunia. Kita berkawan dengan dia karena dia ada status, karena dia ada gelaran datuk ke, tun ke, tan sri ke, supaya kita boleh mendapat kemudahan di balik perkenalan kita dengan orang berkenaan, agar boleh jadi kabel untuk sampai kepada apa yang kita hajatkan. Seperti istilah orang-orang tua, seperti ada udang di balik batu, seperti ada udang di balik mie. Kasih sayang seperti itu tidak akan mengharap, tidak akan mendapat kelebihan ini. Yang bakal mendapat naungan arasy Allah di akhirat nanti dan selanjutnya bahagia bila dia berkasih sayang karena sama-sama ingin mentaati Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sayang kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita. Guru-guru kita pula sayang kepada jemaahnya. Layan apa saja yang dia tanya supaya jangan tersesat atau tersalah. Kasih sayang seperti inilah kasih sayang yang akan mendapat naungan Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Selanjutnya, yang kelima, lelaki yang enggan menerima tawaran wanita yang mengajak agar berbuat serong dengannya, berzina ke, liwat ke, homoseksual ke, LGBT ke, dia tolak. Apalagi wanita tersebut, wanita yang punya kedudukan. Apalagi wanita tersebut, wanita yang cantik, rupawan, mengajak kita, laki-laki, supaya berbuat serong dengannya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut pada Allah." Tak mau. Demikian sebaliknya. Kalau tadi itu laki-laki digoda oleh syaitan betina yang ajak kita supaya buat maksiat tu syaitan lah. Cuma syaitan tu dipanggil syaitan betina. Kan tidak jarang juga wanita yang diajak oleh laki-laki yang handsome, laki-laki yang punya status dan kedudukan. Wanita tersebut juga akan jawab, "La, no way. Inni akhafullah, aku takut pada Allah." Walaupun akan dibayar sejumlah uang yang banyak. Nah, wanita seperti itu yang telah digoda oleh syaitan jantan ini, wanita itu juga layak untuk mendapat
naungan Allah di akhirat nanti. Milikilah sikap seperti sikap Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha di suatu bilik tertutup. Zulaikha ajak supaya berzina dengannya, memuaskan nafsu dengannya. Yusuf semua kita tahu orang yang paling handsome. Zulaikha pula wanita yang cantik, isteri menteri lagi. Tapi Nabi Yusuf yang ketika itu belum lagi jadi nabi menolak. Diceritakan oleh Allah penolakan Nabi Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Oh Tuhan, wanita ini telah beri ancaman padaku. Kalau aku tidak penuhi kehendaknya, dia akan masukkan aku ke dalam penjara. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada memenuhi kehendak wanita ini. Begitu Nabi Yusuf diberi oleh Allah satu kekuatan. Setengah manusia kadang-kadang bukan mendapat tawaran, malah tercari-cari bagaimana boleh memuaskan nafsu seksi. Tercari-cari. Mana wanita yang paling cantik? Wanita tidak bayar berapa pun. Nah sekarang Nabi Yusuf ini, wanita yang offer pun ditolak. Kita tahu kita tak akan sampai ke peringkat iman Nabi Yusuf. Tapi kita boleh usahakan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi oleh Allah kekuatan untuk menolak segala jenis maksiat. Yang keenam, orang yang ikhlas ketika bersedekah. Sehingga Nabi gunakan apa yang tangannya telah beri, sedekah, wakaf, infak, tangan kirinya tak tahu. Padahal begitu dekat. Ini memberi isyarat. Orang tersebut kalau memberi sedekah suka sembunyi-sembunyi. Walaupun sebenarnya memberi sedekah itu boleh terang-terangan. Boleh. Tetapi apabila kita beri secara sembunyi-sembunyi, itu adalah lebih afdal. Karena bila kita bagi secara sembunyi-sembunyi, kadang-kadang nama pun kita tak beritahu bila kita bersedekah. Sehingga ditulis di papan putih di masjid, A telah bersedekah RM500, C RM200. Dia tak mau, dia hanya sebut hamba Allah saja. Karena dia takut dia riak. Apabila kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, kita akan terhindar daripada riak. Walaupun secara terang-terangan juga dibolehkan. Asal kita, Allah Maha tahu siapa yang riak, siapa yang ikhlas. Seperti jemaah yang memberi sumbangan untuk Mahfazah Batam, membantu para tahfiz, membantu dana dakwah. Masukkan saja. Bagi ustaz yang membuat pembukuan, apabila dikirim resitnya akan lebih senang sebab akan dibukukan sebagai pertanggungjawaban bila ada pertanyaan. Itu tak salah. Tapi andai kata tidak diberitahu pun tak mengapa. Allah Maha tahu. Baik. Yang terakhir, orang yang khusyuk ketika bermunajat. Hadirin dan hadirat, munajat diambil dari kata najwa.
munajat. Sebagaimana yang Ustaz tulis, munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal munajat dari perkataan najwa. Najwa dalam bahasa Arab maknanya berbisik-bisik. Jadi hadis Nabi, golongan yang ketujuh ini, mereka yang bermunajat kepada Allah pada sepertiga akhir malam sambil menangis, mengenang masa silamnya yang hitam, banyak buat maksiat. Suruhan-suruhan Allah dulu tidak dibuat dengan sempurna, malah banyak ditinggalkan. Menyesal. Lalu dia bangun pada waktu malam, bermunajat. Munajat dari kata najwa, yakni merintih, berbisik-bisik, Ya Rabb, sambil menangis. Sungguh banyak dosa yang telah aku lakukan pada masa-masa silam. Sekiranya engkau tidak ampuni dan kasihani, sudah tentu aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Baca doa penyesalan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Baca dengan merintih. Itu maknanya munajat, yang diambil kata najwa, berbisik-bisik. Tak perlu dengan kuat-kuat, lantang-lantang, tak perlu. Merayu kepada Allah, merintih sambil menangis. Ini tangisan ini ada makna. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut akan azab Allah, seperti tadi. Yang kedua, mata yang berjaga malam karena bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk orang-orang yang qiyamul lail. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pencerahan kita di bawah topik 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti, dan mereka pasti akan bahagia. Mudah-mudahan kita memiliki, kalau boleh kesemuanya, kalau tidak beberapa dari sifat-sifat terpuji itu kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kita ikuti dengan menjawab beberapa soalan. Di sini ada 4 persoalan yang Ustaz akan jawab. Ustaz, saya akan berangkat umrah beberapa hari lagi. Ketika saya masuk ke dalam Masjidil Haram, perlu tak saya buat tawaf tahiyatul masjid? Bagaimana jika saya tidak dapat melakukan tawaf tahiyatul masjid? Boleh tak saya ganti dengan salat tahiyatul masjid? Baik. Yang bertanya ini orang yang faham bahwa Masjidil Haram tidak ada salat sunat tahiyatul masjid. Beza dengan Madinah. Beza dengan mana-mana masjid yang ada di dunia ini. Masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk. Kita dah bahas dah dalam buku yang Ustaz tulis, yaitu himpunan salat-salat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salat sunat tahiyatul masjid dalam kategori salat-salat sunat bersebab. Apa sebab awak salat sunat tahiyatul masjid?
Tahiyatul masjid maknanya menghormati masjid. Saya salat sunat tahiyatul masjid karena sebab ingin menghormati masjid. Tetapi kata ulama fiqh berbeda terhadap Masjidil Haram. Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf sunat. Tawaf itu namanya tawaf tahiyatul masjid. Tawaf untuk menghormati Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat, tawaf ada beberapa jenis. Ada tawaf haji, ada tawaf umrah, ada tawaf qudum, ada tawaf wida, ada tawaf nazar, ada tawaf tahiyatul masjid. Itu sebabnya bagi yang ingin pergi umrah, Ustaz galakkan sangat, tolong baca pedoman haji dan umrah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkas dan tepat. Semalam Ustaz memberi bimbingan kepada saudara yang ingin berangkat menuju umrah beberapa hari lagi. Ustaz beri bimbingan secara ringkas. InsyaAllah sangat berfaedah buku tersebut. Ringkas tapi tepat. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil hanya daripadaku pelaksanaan ibadat haji dan umrah kamu. Manasik. Kembali kepada persoalan. Apalagi sekarang ini kondisi dalam Masjidil Haram tidaklah seperti dulu-dulu ramai, kecuali dalam bulan Ramadan yang lalu. Sekarang sudah mula ditapis balik. Berapa yang boleh masuk? InsyaAllah sangat memungkinkan bila masuk saja Masjidil Haram, usahakan supaya buat terlebih dahulu sebelum duduk tawaf tahiyatul masjid. Tentu saja perlulah kita datang lebih awal daripada masuk waktu. Bila masuk waktu, semuanya mesti salat berjamaah. Nah, andai kata tidak dapat buat, Pak Ustaz. Ya, hukumnya pun hanya sunat. Boleh buat dan dapat pahala, tak buat pun tak dosa. Cuma pertanyaannya, boleh tak diganti dengan salat sunat tahiyatul masjid? Ustaz cenderung pada pendapat fuqaha yang mengatakan tiada salat sunat tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Tetapi sebelum kita duduk, karena kita baru saja beruduk di rumah, pergi ke masjid, sebelum duduk, karena tak dapat tawaf, lalu kita buatlah salat sunat sesudah uduk. Kan ada namanya salat sunat sesudah uduk. Kalau kita umpamanya belum salat duha, kita boleh buat salat duha. Kalau kita datang untuk salat zuhur, sebab salat duha itu bermula daripada matahari tinggi sepenggalahan sampai sebelum masuk zuhur. Setengah jam sebelum zuhur, masih lagi boleh buat salat sunat duha. Kalau umpamanya zuhur jam 1, kita sampai jam 12.30, masih boleh lagi untuk buat salat sunat duha. Malah menurut Nabi, salat sunat duha yang paling afdal adalah salat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi.
yang dipanggil dengan salat sunat awabin. Sila baca keterangan itu semua di dalam buku himpunan salat-salat sunat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, ada pertanyaan. Apa hukum kita menyentuh Hajarul Aswad ketika tawaf? Tawaf. Kita sentuh Hajarul Aswad. Kita sentuh dinding-dinding Kaabah karena terlalu dekat. Betulkah ada pendapat yang mengatakan sentuh saja tawaf kita ketika sedang tawaf, sentuh saja batal tawaf kita. Sebab pusingan itu bila sentuh tidak dianggap mendapat satu pusingan. Mesti ganti dengan pusingan yang lain. Hadirin dan hadirat, sungguh banyak dalil yang datang dari Nabi menggalakkan supaya kita mencium Hajarul Aswad. Kalau tak dapat mencium, cukup kita istilam, kita sentuh dengan tangan. Kita cium tangan kita. Sebab Nabi pernah tawaf ketika itu sambil menaiki keledai. Lalu beliau sentuh dengan tongkatnya. Lalu Nabi cium tongkatnya. Hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Boleh. Kalau tak dapat sentuh pun karena jauh, lambai dari jauh. Begitu juga rukun atau sudut sebelum Hajarul Aswad yang dipanggil dengan rukun Yamani. Disuruh oleh Nabi sentuh. Macam mana ada pendapat yang mengatakan bahawa sentuh saja batal tawaf kita? Itu pandangan yang tidak ada asas. Bagi pandangan Ustaz, itu pandangan yang bercanggah dengan hadis sahih yang datang dari Nabi. Belah Nabi sangat galakkan kita cium Hajarul Aswad. Dan Hajarul Aswad yang kita cium akan jadi saksi di akhirat nanti. Itu untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Apa pendapat Ustaz tentang zikir untuk menutup mata jin yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang suruh umatnya kita apabila kita akan menanggalkan pakaian, akan menanggalkan telekung, baca bismillah. Kata Nabi, cukup baca bismillah. Bukan bismillahilladzi la ilaha illahu. Syaitan, apabila kita baca saja bismillah, dia akan mengecil sekecil-kecilnya. Sehingga dia tidak terdaya untuk melihat aurat seseorang. Ibu-ibu, gadis-gadis, bila dalam bilik ingin membuka pakaian, ingin ganti dengan pakaian yang lain, maklum dalam rumah, ketika akan menanggalkan pakaian, jangan lupa baca bismillah. Bismillah mampu membutakan mata jin, sehingga mereka tidak mampu melihat aurat kita. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan jangan dibiarkan terdedah begitu saja, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Nah, andai kata suatu tempat atau bekas airkah, makanankah, tidak ada penutupnya, cukup, kata ulama, awak ambil satu lidi,
letakkan saja di atas bekas tersebut yang terbuka. Letak saja lidi sambil membaca Bismillah. Letak makanan tersebut, minuman tersebut tidak dapat dikencing oleh iblis karena dia tak nampak dengan Bismillah. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis yang lain, jangan kamu laknat dan kutuk iblis. Umpamanya kita katakan, sial betullah iblis ni. Kata Nabi, bila kamu kutuk, laknat iblis, dia akan menjadi besar. Oh, orang ini berjaya aku goda dia, sehingga dia marah. Sial betullah iblis ini. Jangan. Tapi bacalah Bismillah. Dengan baca Bismillah, dia akan kecil sekecil-kecilnya seperti zarrah, seperti atom. Ini belajar agama sampai ke peringkat itu. Sebab satu hal yang tak dapat dinafikan, syaitan dan konco-konconya, dia dapat lihat kita. Kita tak dapat lihat dia. Tapi insya-Allah dengan Bismillah, buta matanya untuk melihat aurat kita. Jangan lupa tanggal telekung, tanggal pakaian, baca Bismillah. Sebelum masuk tandas, baca Bismillah. A'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jangan baca Bismillah dalam. Jangan. Sebelum masuk, kita baca doa tadi. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, boleh tak saya sebelum bepergian, traveling, safar, sama ada musafir untuk umrah, musafir untuk ke Singapura, ke Indonesia, ke JB, ke Sabah, Sarawak. Sudah masuk waktu zuhur, boleh tak saya buat jamak takdim di rumah lagi sebelum keluar? Jawabnya boleh. Sebab itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi apabila beliau berangkat dari rumah untuk pergi musafir, sudah masuk waktu zuhur, Nabi akan lakukan salat zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat baru berangkat. Jangan kasar. Kasar bermula apabila sudah keluar dari kawasan perumahan. Tapi bila di rumah, jamak saja. Jamak takdim namanya. Boleh buat 4-4. Berangkat sudah masuk waktu maghrib, umpamanya jam 8 malam. Buat maghrib 3 diikuti dengan isya 4. Pertanyaan yang kedua, bolehkah Pak Ustaz kita buat salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah? Macam mana caranya? Senang saja. Termasuk pandangan Imam An-Nawawi, Imam Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i. Sebelum salat zuhur yang kita ingin jamak dengan asar, kita buat dulu qabliyah zuhur. Dan karena salat jamak mesti mualat, mualat ini maknanya dia beriringan. Tidak boleh ada senggang antara zuhur dengan asar. Kecuali qamat saja. Oleh sebab itu, qabliyah zuhur
4 ke atau 2 rakaat boleh. Salat zuhur, setelah salat zuhur kita qamat sekali lagi. Salat asar 4 rakaat. Nah, setelah selesai salat asar, kita buat setelah itu ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur kita buat after asar yang kita jamak dengan zuhur. Bukan in between antara zuhur dengan asar. Buat ba'diyah zuhur. No. Ba'diyah itu kita lakukan setelah kita lakukan zuhur dan asar, kemudian baru buat ba'diyah zuhur. Dan untuk asar kan tidak ada ba'diyah. Demikian juga andai kata kita berangkat jamak maghrib dan isya. Tidak buat qabliyah maghrib, silakan. 2 rakaat dulu. Kemudian buat maghrib 3 rakaat. Diikuti dengan qamat. Langsung buat isya 4 rakaat. Nah, setelah isya baru buat salat sunat sesudah maghrib, salat sunat sesudah isya, lalu boleh disambung lagi dengan witir, walaupun pada waktu itu belum lagi masuk waktu isya. Begitu menurut pandangan ulama fiqh. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Esok pagi insya-Allah kita akan gunakan buku ini sekali lagi. Di bawah tajuk yang berasingan. Apa dia? Setelah hari ini, iya, esok, siapakah ulul albab? Orang yang berfikiran waras. Jangan lupa, kita jumpa lagi esok. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal majidin. Allahumma ja'alna minal majidin. Allahumma ja'alna minal majidin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang punya sifat majid. Orang yang pengasih, penyayang, pemurah. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam golongan orang-orang majidin yang mempunyai sifat al-majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang majidin. Orang yang pemurah, lagi suka memberi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah didedahkan tentang 7 golongan yang bakal mendapat perlindungan pada hari kiamat nanti. Berilah kami, ya Allah, kemampuan untuk memiliki ke-7 sifat mulia tersebut. Dan andai kata tidak kesemuanya pun, berilah kami beberapa sifat-sifat terpuji tersebut supaya kami kelak di akhirat mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami layak memasuki syurganya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk berdakwah, untuk share mana-mana YouTube yang berfaedah untuk kami di dunia dan di akhirat, khasnya kepada
kawan-kawan kami dan lebih khusus lagi kaum kerabat kami. Berilah kami kekuatan untuk terus berdakwah dan sabar dalam berdakwah, supaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bebas dari kerugian, sebagaimana yang Engkau jelaskan 4 syarat insan yang bebas dari kerugian dalam surat Wal Asri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.